Seperti disampaikan sama Komkordik tadi bahwa peserta pada momen hari ini adalah praktik yang diselenggarakan pada tahun 2025 ini memang lebih banyak dari sebelumnya, yaitu sekitar 236. Alhamdulillah semua bisa mengikuti proses selama praktik karena ini merupakan suatu hal yang penting di mana praktik ini harus diikuti mulai hari pertama sampai hari terakhir. Apabila dalam satu hari saja tidak bisa masuk karena sakit ataupun karena yang lain, maka si peserta akan gugur. Alhamdulillah pada praktik 2025 ini semua bisa mengikuti. Di mana praktik ini merupakan suatu pemberian suatu ilmu, bekal daripada para siswa untuk masuk ke pendidikan yang tentu berbeda dengan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi, karena kalau di Fakultas Kedokteran Gigi ini adalah pendidikan teoritis menggunakan beberapa media berupa manekin atau laboratorium. Tapi kalau sudah di rumah sakit ini sudah langsung berhadapan dengan seorang pasien. Oleh karena itu pesan-pesan yang saya sampaikan terkait etika, integritas dan sebagainya, empati, ya, itu adalah hal yang penting di samping memenuhi beberapa standar terkait dengan bagaimana melakukan proses pendidikan sesuai yang ditentukan oleh rumah sakit dan laboratorium. Yang saya sampaikan yang pertama itu ya etika dan profesionalisme, ya, dimana karena etika dan profesionalisme ini merupakan sesuatu yang penting di dalam berinteraksi dengan seorang pasien, ya, dimana pasien membutuhkan suatu empati dan sebagainya, ya. Kemudian integritas ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting, di mana kejujuran pada saat melakukan suatu pendidikan koas ini merupakan suatu cermin keberhasilan, karena kepercayaan dari seorang pasien atau masyarakat itu dari kejujuran itu bisa merupakan salah satu penyebab dari sukses tidaknya seorang dokter gigi adalah dari sisi kejujuran. Bagaimana tidak melakukan satu manipulatif ataupun melakukan satu penipuan terhadap aktivitas nantinya. Kemudian dalam rumah sakit tentu melibatkan beberapa tenaga, baik para medis, administrasi, kemudian dan antar teman dengan BPDKes dan para dosen. Oleh karena itu kerjasama ini harus ditingkatkan, karena salah satu hal yang terjadi sering ini adalah ada di para mahasiswa kelas ini segan, enggan, atau takut bertanya atau berdiskusi. Padahal kita ini mendidik anak-anak ini supaya nanti akan bisa mencarikan satu jalan keluar. Adanya suatu teguran ataupun saran untuk perbaikan itu bukan berarti kita ini tidak sayang pada mereka, justru kita sebaliknya ingin menjadikan anak-anak ini menjadi seorang dokter yang kompeten, baik dari sisi skill maupun dari sisi etikanya. Itu kendala yang kita hadapi dan mungkin dihadapi pula beberapa fakultas kedokteran gigi yang lain, ya, karena memang salah satu adalah pasien itu ada keterbatasan pasien pada kasus-kasus tertentu, ya. Oleh karena itu nanti kerjasama dengan RSGM dan FKG ini bagaimana mendukung anak-anak ini mendapatkan satu kasus-kasus tertentu. Kemudian peningkatan sarpras dan sebagainya. Kita kemarin di tahun 2026 ini baru mulai melakukan satu pembenahan yang melibatkan dua unsur dari FKG dan dari RSGM. Walaupun secara administrasi pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, tetapi tanpa kerjasama dengan kita maka akselerasinya ini akan lambat. Termasuk sarana prasarana, ruang dosen, kemudian ruang mahasiswa dan sebagainya, kemudian dental unit yang kemarin kita analisis dari optimalisasi penggunaannya, ternyata beberapa yang rusak tadi, ya. Saya sampaikan bahwa 25 pun ini adalah merupakan suatu perpaduan pengadaan dari RSGM dan Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi kita sama-sama memiliki satu visi dan misi yang sama, yaitu untuk memberikan satu proses pendidikan terbaik bagi para mahasiswa kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.